Anda tahu enggak? Baru kira-kira 5 bulan yang lalu, itu ada berita dari lembaga survei di Amerika. Nanti cek Google. Baru sekitar 5 bulanan. Itu buku trending teratas terjual paling laris. Namanya apa? Bestseller. Itu laku sampai 5 juta eksemplar. Eksemplar 5 juta eksemplar itu enggak masuk akal kalau buku. Sampai 5 juta eksemplar itu laku buku. Dan dicetak berulang kali. Sampai kalau mau beli, inden dulu. Daftar dulu berapa orang mau beli, dicetakin sejumlah itu. Ternyata judul bukunya apa? Mencari kebahagiaan. Judul bukunya apa? Mencari kebahagiaan. Kita sudah bahagia, mereka masih nyari. Dalam keadaan katanya negaranya yang paling maju. Demokrasinya yang paling keren. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sebelum itu lagi, penulis muslim. Nulis buku, La Tahzan. Jangan bersedih. Diterjemahkan ke berapa bahasa? Tahu enggak? Lebih dari 100 bahasa. Itu buku La Tahzan diterjemahkan ke lebih dari 100 bahasa dunia. Artinya apa? Itulah yang kemudian memang dibutuhkan dan dicari oleh manusia. Maka yang pertama, hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka dalam kisah Nabi Yunus. Ini saya kasih kisah-kisah dulu di dalam Al-Quran. Nanti kita ambil 5 poin kesimpulan supaya kewarasan kita tetap terjaga. Di zaman, bukan zamannya yang edan. Di zaman orang-orang yang tinggal di zaman itu sudah mulai edan. Jadi, Abuz zamana wa ma li zamanina aibun siwana. Mereka mencela zamannya, padahal tidak ada aib dalam zaman itu kecuali penghuninya. Iya benda? Loh, zaman itu salahnya apa? Tahun sekian, milenial, reformasi, ini, itu. Itu yang dinilai bukan tahunnya, tapi siapa yang hidup pada tahun itu. Maka abu zamanana wa ma li zamanina aibun siwana. Mereka mencela zamannya, padahal tidak ada keburukan di dalam zaman itu kecuali kita. Nah, maka yang pertama, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus. Ini supaya kita ngerti kewarasan yang hakiki itu seperti apa. Ketika Nabi Yunus alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada kaumnya. Semuanya tahu ceritanya. Ending dan singkat cerita, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau beriman. Sudah, ketika Nabi Yunus pergi, dia menaiki sebuah perahu sampai di tengah lautan, ternyata perahunya bagaimana? Oleng. Digoncang oleh ombak. Sampai kemudian nahkodanya bilang, ini pasti di tempat ini ada orang yang tidak diridhoi. Ada orang tidak baik ini. Tapi caranya mereka untuk cari bagaimana? Dikopiok. Diundi. Namanya dikumpulin satu persatu. Diundi, diambil, seret, keluar Yunus ibnu Matta. Ternyata yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Dan itu tidak ada kebetulan. Wah, kok ketepaan Nabi Yunus? Kudu ketepaan. Nabi Yunus namanya keluar untuk pelajaran buat kita. Sudah diambil itu nama, seret, dibuka, seret, Yunus ibnu Matta. Ah, sudah, tutup. Yunus, ambil barang-barang kamu semua, loncat dari perahu. Dibuang dari perahu. Alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Sudah. Ketika itu dimakan ikan paus. Setelah dimakan ikan paus, apa yang terjadi? Dibawa lari sama ikan paus, tidak di atas. Bawa masuk. Yaghusul bahar. Diajak nyelam. Diving. Nah, ini yang suka-suka diving ini. Keturunannya Nabi Yunus kayaknya. Ya. Masuk ya. Sampai dasar lautan. Itu ikan paus tenang sudah. Tenang. Dia ingin memproses apa yang telah dia makan barusan. Ternyata apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fi dhulumatin thalath. Nabi Yunus alaihi salam ditutupi dan diliputi dan dilapisi dengan 3 kegelapan. Zulmatul lail, gelapnya malam. Wa zulmatul bahar, gelapnya dasar lautan. Wa zulmatu batnil hut, dan gelapnya perut ikan paus. Apa yang Nabi Yunus sampaikan? Ini loh. Supaya kewarasan kita terjaga. Tawakal, pasrah kepada Allah. Karena hidup kita di tangan siapa? Allah. Kematian kita di tangan siapa? Allah. Rezeki kita yang pegang siapa?
Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah nyimpen rezeki kita ini, Pak, di langit, Pak. Coba di bumi dicuri orang, Pak. Wa fis samai rizqukum, di langit Allah sembunyikan rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apapun yang Allah janjikan untuk kalian disimpan di langit sama Allah. Nah, maka Nabi Yunus alaihi salam ini ketika sudah dalam keadaan tidak bisa kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah tertutup, dhaqat wa lamma istahkamat ufrijat wa kuntu adhunnuha la tufraj. Wis mengira ini tidak mungkin ada jalan keluar. Dan orang kalau sudah sampai pada titik itu, Pak, dia mau kemana? Ayo, mau kemana sudah? Sakit. Dokter sudah bilang, wis, apa yang diminta dikasih aja. Dokternya bilang, sudah, dia minta apa kasih? Minta semangka, minta ini, minta itu, makanan apa, udah kasih aja. Kenapa? Kelihatannya sudah tidak lama. Obat hanya untuk mengurangi rasa sakitnya saja. Ketika orangnya dengar, kira-kira dia mau lari kemana? Sudah tidak ada tempat lari kecuali Allah. Maka Allah itu dikatakan muntaha kulli syakwa. Endingnya semua keluh kesah. Ketika manusia sudah nutup telinganya, ketika teman ngopi sudah bosan dengan curhatan kita, ketika istri sudah malah mencela, ketika suami mulai tidak percaya, ketika anak-anak mulai sibuk dengan urusannya, ketika orang tua kita sudah tidak bisa lagi dengan kekuatannya digandoli, maka mau lari kemana? Sudah, ya Allah. Terakhir selesai. Maka justru pada titik dasar kalimat ya Allah, disitulah kewarasan kita muncul. Apa kewarasan itu? Tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjauhkan dari mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hatiku kecuali Allah. Dan titik itulah, Pak, kewarasan kita, Pak. Jadi kita mulai ngeh, ternyata kita tidak butuh siapapun kecuali Allah. Yaitu kewarasan. Kalau masih menganggap bahagia kita lewat benda itu, Allah tidak suka, Pak. Kenapa? Karena bahagiamu bukan pada benda. Maka lihat, orang-orang yang gaya hidupnya hedon sekarang, ayat yang dibaca Syekh Islam tadi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai komandannya. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai kendalinya. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai arah kompas kehidupannya. Tidak bisa dia hidup dengan tenang. Kenapa? Dia masih diombang-ambingkan oleh aku kalau tidak dapat ini tidak bahagia. Diperbudak dia sama benda itu. Saya kalau tidak mencapai jabatan ini tidak bahagia saya. Diperbudak sama jabatan itu. Saya kalau tidak naik mobil ini tidak tenang saya. Diperbudak sama mobil itu. Saya kalau nggak nikah sama orang ini tidak akan puas saya. Diperbudak sama manusia. Maka ketika sampai pada titik ya Allah, disitulah maka Allah itu mulai ngerti kan? Tidak ada yang bisa nolong kecuali aku kan? Tidak ada yang kamu butuhkan kecuali aku kan? Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Kalau kamu pas kepepet, wa takhalla ankan nas, dan orang-orang yang biasanya ngumpul sama kamu ternyata hari ini ngalih kabeh. Yang biasanya datang, apa kabar? Hilang. Yang biasanya datang, apa sehat? Nyele montore, hilang. Yang biasanya datang, ya apa ki ono masalah iso ngewangi gak? Hilang. Semuanya menghilang. Apa kata Imam Syafi'i? Fa'lam annallaha tawalla bi amrik bi nafsihi. Ketahuilah saat itu hanya Allah yang ingin membantumu tanpa bantuan siapapun. Supaya kamu ngerti bahwa pertolongan ini mutlak karena Allah. Supaya kamu tidak punya hutang budi kepada selain Allah. Itulah maka Nabi Muhammad itu kalau sholat, Pak, sampai kakinya, Pak, bengkak dalam rangka membayar utang budinya kepada Allah. Ini waras. Nah, sudah balik Nabi Yunus. Sudah dalam perut ikan paus, Pak. Kalaupun dibuang sama ikan paus, itu naik ke permukaan air mustahil. Anda tahu berapa tekanan air laut itu? Coba. Nah ini kalaupun Nabi Yunus dibuang sama ikan paus di dasar laut, itu naik ke atasnya hancur tubuhnya, tidak kuat. Kena tekanan air. Terus apa yang terjadi? Karena ketika tidak ada tempat untuk mengeluh, tidak ada tempat untuk menyampaikan apa yang dirasakan kecuali Allah,
maka keluarnya Pak, ikhlas betul. Nada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanak. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di tengah gelapnya lautan itu, Nabi Yunus nada rabbahu, menyeru Allah. Apa yang Nabi Yunus ucapkan? La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Engkau. Masuk dalam makna kalimat itu, Pak, bukan sekedar pengakuan bahwa kita hamba, Allah adalah Tuhan. Tapi apa? Ada pengakuan di sana, apabila bukan pertolongan-Mu ya Allah, maka saya pasti celaka. Apabila bukan Engkau ya Rabb, maka tidak ada yang mampu membantu. Apabila bukan kuasa-Mu ya Allah, maka tiada kuasa yang bisa menyelamatkan. La haula wa la quwwata illa billah. Cuma kalau ngomongnya sekarang Pak, tidak ada bobotnya Pak. Duduk di masjid, AC nyala walaupun roto anget, ya tidak apa-apa. Tapi kan nyaman, tenang, lighting ada, ceramah, soundnya enak, segala macam. Kok diceritani sambil ngantuk-ngantuk dikit ya. Kemudian ngomong, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak berbobot. Coba, na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan. Amin. Panjenengan kecemplung sumur. Itu sumur dalamnya 177 meter. Sumur apa galian minyak ini? Masuk perboran minyak. Cuk. Dan Anda tahu di sana tidak ada orang. Maka ngomong la haula wa la quwwata illa billah, itu bisa masuk. Nah, maksudnya cerita ini, masukkan makna itu, dapatkan rasa itu tanpa kamu ada di situasi yang seperti itu. Itulah fungsinya Allah ngasih contoh, Pak. Itulah fungsinya Allah memberi contoh. Nah, maka ketika mendengarkan kisah semacam ini, jangan cuma didengarkan seperti cerita kancil nyolong timun. Atau kancil mengelabui gajah, mendengarkan seruling Nabi Sulaiman ketika belalainya lidahnya kancil kecepet di bambu. Tahu semua ceritanya ya, masa kecil kita sama berarti, Masya Allah. Nah, maka bukan cerita itu, tapi apa? Hadirkan diri Anda dalam keadaan itu. Ini kalau mentalnya tidak kuat, mati sebelum waktunya mati. Kalau mentalnya tidak kuat. Lah orang-orang yang bunuh diri itu loh, semoga Allah merahmati ya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mengampuni, amin. Dan saya tidak berani Pak ngilok nawang bunuh diri itu kalau alasannya memang dunia. Karena kalau memang dia sampai berani bunuh diri, artinya itu mentok-tok-tok gitu. Cuma gara-gara imannya lemah aja dia. Maka tetap walaupun itu dosa besar, salah satu yang paling besar. Tapi kita doakanlah semoga Allah merahmati ya. Semoga Allah kalaupun ada salahnya sama Allah diampuni. Karena kita tidak tahu Pak. Nah sudah. Maka begini, hadirkan diri Anda dalam situasi itu. Ini kalau mentalnya sakit, kalau ilmunya kurang, kalau imannya tipis, asli mati, betul itu mati. Kenapa? Karena dia tidak punya pegangan di tempat yang gelap gulita. Tapi Nabi Yunus alaihi salam, dia mengucapkan la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang pernah aku ibadai kecuali Engkau. Dan tidak akan aku mengibadai siapapun kecuali Engkau. Karena memang tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Engkau. Dalam artian yang lain, kalau begitu ya Allah, maka tidak ada yang bisa nolong juga kecuali Engkau. Kemudian berikutnya apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Apa sih yang Allah minta dari kita itu? Ngaku. Apa yang Allah minta? Ngaku. Nabi Adam turun dari surga. Siti Hawa turun dari surga. Apa zikirnya? Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Apa kalimatnya Nabi Adam yang Allah ajari untuk tobat? Ketika Allah turunkan Nabi Adam dari langit. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini zikir. Kalau panjenengan baca pas sendirian, terus dalam keadaan Anda tahu keadaan istri Anda seperti itu, Anda tahu anak-anak seperti itu, Anda tahu kesehatan Anda seperti itu, mojo iki lek gak nangis yo kebangetan.
Maka dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ngaku ya Allah, kami zalim. Itulah yang Allah minta. Titik itu yang Allah minta. Ngaku kata Allah. Maka sehat mentalmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak ampuni kami ya Allah. Bukan cuma ampunan, wa tarhamna, dan engkau kasihi kami ya Allah. Karena orang yang berdosa itu perlu kasih sayang. Maka kalau ngelihat orang yang salah, jangan dihardik. Kenapa? Dia salah itu perlu diselamatkan. Bukan tambah didorong untuk semakin terpuruk. Enggak. Selamatkan dia. Maka wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak kasihani kami ya Allah dengan rahmatmu, lanakunanna. Dikasih penegasan. La-nya lam litaukid, menguatkan makna. Pasti. Nun yang terakhir, lanakunanna. Nun yang disyiddah itu nun taukid untuk memperkuat makna. Kalau tidak engkau ampuni hamba ya Allah, kalau tidak engkau kasihi hambamu ini dengan rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Pasti dan pasti kami jadi orang yang paling rugi. Apa yang terjadi? Fataba alai. Langsung diterima sama Allah tobatnya. Kalau Nabi Yunus ketika mengucapkan la ilaha illa anta subhanak, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah sebutkan ending dari ceritanya Nabi Yunus alaihi salam dalam suratul Anbiya pada ayat yang ke-88. Tapi penutupnya keren. Ini ceritanya tentang Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ceritanya Nabi Yunus ini. Kalaulah dulu dia tidak termasuk orang yang gemar zikir, maka tetap tinggal di perut sampai kiamat. Tapi endingnya Allah katakan apa? Fastajabna la. Kami terima doanya. Padahal Nabi Yunus berdoa apa? Tidak ada doa. Isinya apa? Pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tapi Allah firmankan fastajabna la. Kami terima dia. Pengakuannya kami terima. Maka lihat nanti di hari kiamat. Ada seorang hamba yang sama Allah didekatkan. Yadnu ilaihi abdah. Dideketin sama Allah. Setelah hamba itu mendekat, apa yang terjadi? Allah tutupkan tirai antara dia dengan manusia yang lain. Sehingga Allah Ta'ala dengan segala keutamaan dan keagungannya hanya berdua dengan seorang hamba tadi bila turjuman. Yang ngomongnya itu tidak pakai perantara, tidak pakai penerjemah. Langsung Allah Ta'ala dengan dia. Dan Anda tahu siapa yang dideketin ini? Ahli maksiat. Ahli maksiat. Anda buka hadisnya. Terus apa? Wa yuqarriru dzambahu. Allah cuma ingin dia ngaku terhadap dosa-dosanya. Setelah ditutup pakai tirai, Allah tanya, atadhkur dzambaka kadza yauma kadza fi makani kadza wa kadza? Allah firmankan, mas, ingat enggak dulu? Ini gaya bahasa saya ya. Ingat enggak dulu? Di waktu ini, bersama si fulan ini, di tempat yang seperti ini, dalam keadaan begini, kamu melakukan maksiat itu. Ingat enggak? Dibilang, na'am ya Rabbi, ingat ya Allah. Terus Allah tanya apa? Alaka udhrun? Kamu punya alasan enggak? Kenapa sampai kamu begitu? Coba kasih alasan. Jangan-jangan kamu punya alasan. Lihat Pak, Allah Ta'ala Pak. Dibilang, saya enggak punya alasan ya Allah. Yo kepingin. Atau mungkin kalau bahasa kita kalah dengan dorongan hawa nafsu. Terus apa Allah firmankan? Sudah. Aku tutupi waktu kamu di dunia enggak ada yang tahu. Dan aku ampuni untuk kamu sekarang. Tapi yang Allah minta sebelumnya apa? Ngaku dulu. Nah, maka setelah semuanya ngaku, nah orang yang ngaku itu Pak mentalnya sehat. Kenapa orang itu mengalami mental yang sakit? Angan-angan terlalu tinggi dalam keadaan masa depan tidak jelas. Kepinginnya jadi presiden, dalam keadaan tangi turu setengah 10 awan. Presiden negeri mimpi nih, Konoha. Nah sudah, apa yang terjadi? Orang itu menjadi mentalnya sakit, maka menjaga kewarasan itu dengan cara apa? Ngaku di hadapan Allah bahwa kamu tidak punya masa depan. Nanti Allah yang jamin masa depanmu. Tapi kalau kita terlalu tinggi angan-angan, beda dengan rencana ya. Angan-angan,
Itu yang bikin mentalnya rusak. Maka Allah firmankan, fastajabna lah. Kami terima rintihannya Nabi Yunus tadi. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kegelapan itu. Dari ikan paus itu. Kami selamatkan dia. Tapi lihat penutup ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang kami selamatkan bukan cuma Yunus. Allah firmankan apa? Dan seperti ceritanya Yunus ini, kami akan selamatkan kalian pula orang-orang yang beriman. Maka rute ceritanya, urutan-urutan ceritanya, episode di dalam sinetron ini, tapi kisah nyata ini, itu harus apa? Sesuai dengan kisahnya Nabi Yunus. Nomor 1, ikhtiar dulu maksimal, Pak. Ikhtiar dulu, dakwah dulu di kampungnya. Setelah umatnya tidak mau, secara manusiawi ada sedikit perasaan putus asa, ditinggalkan. Lah setelah ditinggal ngaku, memang saya salah ya Allah. Seharusnya umatku tidak perlu ditinggal. Kemudian ngaku lagi, dan padahal saya tidak pernah mengibadai selainmu ya Allah. Dan apabila bukan pertolonganmu, saya tidak akan selamat. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti ini loh, orang beriman sama Allah bakal diselamatkan. Nah, berarti nomor 1, kalau kepingin kita ini warasnya terjaga, imannya harus dipupuk. Karena yang Allah jamin akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sifatnya yang akan Allah selamatkan al-mu'minin. Orang-orang yang iman. Apa iman di sini? Ngerti nasibnya di tangan Allah. Ngerti hal jazaul ihsani illal ihsan. Dia ngerti in ahsantum ahsantum li'an fusikum. Kalau kamu baik buat dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu jelek, jelekmu kembali pada dirimu sendiri. Ngerti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia ngerti. Maka orang yang mentalnya sakit karena imannya lemah, itu nomor 1 dan tidak bisa ditawar. Mentalnya apa? Lemah. Tahu tukang sisir putri Raja Fir'aun? Masyito? Masyito itu kan nama pekerjaan kan? Masyito itu tukang sisir. Ketika sisir anaknya Fir'aun jatuh, diambil dia. Dia baca apa? Bismillah. Kata anaknya Fir'aun apa? Allah ismun jadidun li abi. Bodohnya itu sampai seperti itu. Oh, Allah itu nama baru buat bapak saya ya? Loh, anaknya rojo kok pinter nih. Jadi dia tidak kenal sama Allah. Ketika sisirnya jatuh kemudian diambil, dibilang Bismillah. Si anak bilang apa? Itu julukan baru ya buat bapak saya? Atau apa? Jabatan baru? Itu gelar baru buat bapak saya? Dia bilang, la, Allah Rabbi wa Rabbuk wa Rabbu abik. Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhannya bapakmu. Ngawur kamu? Enggak, kamu yang ngawur. La uballighanna hadzal amra ila abi. Kamu tak laporin bapakku. Balighi, laporin. Coba. Tukang sisir, enggak punya suami. Pekerjaannya cuma nyisirin. Anaknya banyak di tengah-tengah kerajaan yang dihadapin menteri, raja, pembesar. Ada apa? Sekretarisnya Firaun, Haman. Berdiri perempuan tadi, kamu punya Tuhan selain aku? Iya, dan Tuhanmu juga, kata tukang sisir ini. Lu siapa dia? Allah. Oh, ngawur kamu teh. Goreng. Selamat apa enggak? Sampai ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj mencium aroma wangi ketika masuk surga. Tanya sama malaikat Jibril alaihi salam, "Raihatu man hadza ya Jibril?" Ini aroma wanginya siapa ini? Kok keren sekali? Memang mahal, jadi ya enak baunya. Tak taruh sini ya, pamer. Saya kalau di Kediri, Pak, itu minyak wangi saya kelilingkan. Karena jamaahnya tidak sebanyak ini. Balik sih gantek. Kalau di sini saya kelilingkan, mulai nangis saya. Sudah, apa yang terjadi? Goreng. Sampai Rasulullah tanya, Jibril, ini wangi-wanginya siapa ini? Dibilang, Raihatu masyitati ibnati Fir'aun. Ini wangi tukang sisir putrinya Raja Fir'aun. Akhirnya diceritain lah. Sampai singkat cerita ketika anaknya yang paling kecil kan ditarik. Anaknya 1 masuk mateng, 2 masuk mateng, 3 masuk mateng. Ketika anak yang sedang netek ditarik, ibunya mulai goyah. Katanya, aduh, maju mundur. Anak kecil itu sama Allah disuruh ngomong, Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah bisa bikin semuanya bicara. Sampai nanti di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati. Sudah, bayi tadi ngomong apa? Uthbuti ya ummah fa innaki ala haqq. Bu, yang tenang. Panjenengan bener. Anda bener, yang tenang. Akhirnya ibunya taf. Taf itu apa? Tegar. Tatak. Anak paling kecil dilempar, bung, masuk, genti ibunya dan semua kumpul di surga. Fisiknya lemah, kedudukannya lemah, nilai tawarnya lemah, yang bikin mahal apanya? Imannya. Maka orang kalau imannya kokoh, tidak mungkin mental illness. Tidak mungkin dia sakit mental, tidak mungkin. Dia pasti sehat, pasti ngerti, pasti waras, dan pasti tenang. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu. Siapa sih yang bakal dapat ketenangan itu? Orang yang mentalnya sakit kan gak tenang. Wedi ngene, wedi ngono, engko lek anakku gede kerjane apa? Jujur ndak? Itu pikiran kita ndak sekarang? Lawang zaman kita aja susah cari kerja. Pergaulan begitu rusak. Hamil ndak ada suaminya. Iya benda? Angka anak SMA yang kehilangan keperawanan sudah sampai sekian persen. Ngeri ndak, Pak? Ngeri. Nah, maka dengan itu Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 ini. Siapa yang akan tetap tenang dalam keadaan apapun. Tapi ingat, tenang itu bukan mandek tanpa ikhtiar. Yo, tetap ada ikhtiarnya dan Allah karuniakan ketenangan. Alladzina amanu. Orang yang iman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yang hati mereka senantiasa nyaman kalau dipakai zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Betul kata Allah Ta'ala, memang hanya dengan zikir itulah hatimu akan menjadi tenang. Sekarang yang kedua. Anda buka pertama iman ya. Yang kedua, amal soleh baik. Kalau saya lewat kuburan dia, ngelihat di kuburan ini ada teman saya yang dikubur, di kuburan ini ada saudara saya dikubur, di kuburan ini ada anak saya dikubur, di kubur. Kalau kita lewat-lewat, perasaan di jero hati apa? Enak kamu mati duluan. Nggak ngadepin zaman serusak ini. Sampai kerosok begitu, Pak. Kenapa? Karena kita sudah merasa koyok gak kuat mempertahankan iman gitu loh. Nah, maka hadirin sekalian, amal soleh ini, kebaikan ini adalah obat untuk ngobati hati yang sakit. Supaya hatimu waras, kewarasanmu terjaga. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian dunia ini yang bikin saya, Anda, dan ibu-ibu itu gak waras. Duh, lek ngene terus meni mangan opo? Jujur, ayo jujur, pernah kepikiran apa ndak? Gak mungkin lek gak, pasti pernah. Aduh, lek zaman ini koyok ngene, golek anakku gede ya opo? Iya apa ndak? Aduh, lah zaman kue wis rusak koyok ngene. Engko lek zaman ini anakku koyok normal itu. Nah, kenapa semua itu muncul? Karena kita ngerti dunia penuh dengan ketidakpastian. Jawabannya satu. Tutup ketidakpastian dunia itu. Dunia kan tidak pasti. Saiki melarat meni soge, saiki soge meni melarat. Saiki dianaki wong soge, dimuliakan, gak tahu kesel, gak tahu kumpul uang, gak tahu dikongkon. Bapaknya meninggal tiba-tiba jatuh miskin. Ada apa enggak? Ada. Dan itulah dunia dengan semua ketidakpastiannya. Yakini satu. Masukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran, dan amalkan. Obate mek siji. Setelah iman yaitu amal soleh. Amal solehnya apa? Anda fahami, Pak? Allah tidak mungkin mengingkari janji. Allah firmankan apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang yang baik Allah balas dengan apa? Orang baik Allah balas dengan apa? Kebaikan. Cuma cerita Datuk Maringgih aja yang begitu. Samsul Bahri itu film. Tapi kalau kita mau ngomong keimanan, kita mau ngomong dunia yang diatur oleh Allah yang maha adil, orang baik pasti dapat kebaikan. Maka kalau Anda mulai merasa tidak waras sekarang, aduh besok ya apa? Nanti kalau saya kena stroke, loh dorong stroke itu jadi stroke gara-gara kepikiran. Ini tiap hari tensi kok naik terus. Sing sabar, engkau teko waktu nih kamu stroke, sabar. Jangan minta buru-buru, oh no waktu nih masing-masing. Ini stroke-nya belum, mangan wis wedi.
tahu Dokter Agus yang dari Surabaya itu. Ada laki-laki mati kata beliau, tapi ya cerita ini kan. Itu bukan karena makanan, ditampelin bojone terus kekil ra oleh. Mau ngambil apa lagi kacang, kacang kolesterol. Jadi mati bukan gara-gara makanan, ngenes sama istrinya. Maka begini, tutup ketidakpastian supaya mentalnya sehat, ndak usah mikir besok. Ndak usah mikir minggu depan. Ndak usah mikir bulan depan. Ndak usah mikir tahun depan. Ndak usah mikir 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun depan. Ndak usah. Allah ndak nyuruh Anda itu. Allah nyuruh Anda cuma satu. Jadilah orang baik sekarang. Sekarang, di tempat ini, bersama orang yang ada bersama Anda sekarang, dengan semua potensi yang Anda punya saat ini, jadikan semua yang Anda miliki untuk kebaikan. Maka besok Allah pasti balas baik. Tidak mungkin. Tidak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka saya rangkum Pak. Panjenengan tulis. Ada 5 obat mental yang sakit. Nomor 1, dawamu zikrillah. Tidak pernah putus dari zikir. Karena apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yang kedua, al-ihsan ilal khalq. Berbuat baik kepada sesama manusia. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Nomor 3, al-ikthar minat ta'at. Memperbanyak ketaatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Nomor 1 tadi apa? Senantiasa zikir. Nomor 2, berbuat baik kepada sesama manusia. Nomor 3, memperbanyak ketaatan. Nomor 4, al-ikthar minad du'a. Jangan pernah putus berdoa. Keluar rumah, doa. Masuk rumah, doa. Naik kendaraan, doa. Mau makan, doa. Bangun tidur, doa. Mau tidur, doa. Perbanyak doa. Kenapa? Karena tidak ada orang yang binasa bersama doa. Tidak ada. Yang terakhir, al-isti'adad lil maut. Siap-siap menghadapi kematian. Nah, maka wis 2 ini toh. Obat mental yang sakit nomor 1 iman. Maka ayatnya mengatakan dalam surat Al-Anbiya 88 ceritanya Nabi Yunus, Allah tutup dengan apa? Yang selamat bukan cuma Nabi Yunus toh, tapi orang-orang yang beriman seperti imannya Nabi Yunus. Yang kedua, kebaikan yang kita lakukan itu menutup ketidakpastian di masa depan. Maka Allah Ta'ala berfirman, ini belum saya sampaikan tadi, surat Yusuf ayat 22. Allah firmankan, wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti kisahnya Nabi Yusuf ini, yang awalnya dibuang ke sumur, masuk istana, jadi budak, di penjara, segala macam, terakhir jadi penguasa. Allah firmankan, wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti Yusuf ini, kami akan berikan balasan untuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.